Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Priscilla Amanda Sembiring dari kelas 12 MIPA 1. Pada kali ini kita akan masuk ke pembelajaran fisika kita. Nah, khusus untuk hari ini, di video ini saya akan menjelaskan tentang bab 10 di dalam pembelajaran fisika kita, yaitu materi tentang inti atom dan iptek nuklir. Yang pertama adalah karakteristik inti atom. Jadi sebelum kita mengenal lebih jauh ya tentang inti atom, kita harus tahu dulu karakteristik atau ciri-cirinya. Nah, ini di atas saya ini adalah gambar atom, inti atom yang dikelilingi oleh kulit-kulit atom yang berisi elektron. Nah, kita akan bahas satu persatu tentang karakteristiknya. Yang pertama tersusun dari partikel proton dan neutron. Jadi inti atom itu tersusun dari partikel proton dan neutron, di mana proton itu yang berwarna biru dengan tanda plus karena proton itu berisi ion positif. Ya, kemudian neutron ini yang berwarna merah yang tidak ada tandanya karena dia ionnya netral. Kemudian bermuatan positif akibat adanya proton. Iya, pasti karena di sini dikelilingi oleh proton ya. Kemudian menyusun hampir semua massa pada atom. Kemudian menyusun hanya sebagian kecil volume ruang pada atom dikelilingi oleh kulit atom yang berisi elektron. Jadi, yang mengelilingi inti atom yang di atas ini adalah kulit atom. Ini kayak orbit ini ya, orbit planet. Anggap saja inti atom ini mataharinya dan elektron-elektron yang di samping-sampingnya ini adalah planet-planet. Kemudian pada unsur radioaktif, inti atomnya tidak stabil dan dapat meluruh menghasilkan atom unsur lain. Kemudian kita akan masuk ke partikel penyusun intinya. Yang pertama adalah proton. Proton adalah partikel penyusun atom yang bermuatan positif dan memiliki massa sebesar massa hidrogen, yaitu 1,7262 dikali 10 pangkat min 27 kg atau 1836 kali lebih berat dari elektron. Proton ini letaknya itu berada jauh dalam inti atom sehingga tidak dapat terganggu oleh partikel luar atom. Hal ini menyebabkan proton adalah subpartikel atom yang stabil. Kemudian ada neutron. Neutron ini adalah subpartikel atom yang tidak memiliki muatan atau bersifat netral. Hanya atom hidrogen saja yang tidak memiliki neutron. Neutron ini memiliki massa yang lebih berat dari elektron, yaitu 1,67493 dikali 10 pangkat min 27 kg. Dan dapat ditemukan dalam inti atom bersama dengan si proton tadi. Kemudian yang ketiga, elektron adalah subpartikel atom bermuatan listrik negatif dan paling ringan di antara subpartikel lainnya, yaitu 9,1093837,015 dikali 10 pangkat min 31 kg. Saking ringannya si elektron ini, 99% massa atomnya itu bergantung pada proton dan neutron. Jadi, pembeda proton, neutron, elektron ini selain letaknya, ya, yaitu massa atomnya. Dimana yang elektron ini massa atomnya paling ringan dari proton dan neutron. Kemudian kita akan lanjut ke simbol atau notasi unsur. Notasi atom ialah cara penulisan atom-atom, penulisan lambang atom X dengan atom Z dan massa atom A adalah. Jadi di sini X ini diumpamakan dengan lambang atom suatu unsur, bisa sulfur, kalium, dan lain-lain. Kemudian A ini disimbolkan dengan nomor massa, dan Z ini adalah nomor atom. Bisa dilihat keterangannya di bawah untuk yang lebih jelas lagi. Kemudian kita akan lanjut ke nuklida. Nuklida ini isotop, isobar, isoton. Jadi, yang membedakan isotop, isobar, isotonnya ini apa sih? Kalau isotop itu atom dengan nomor atom yang sama, tetapi massanya
berbeda. Jadi nomor atomnya sama, masanya beda. Contohnya adalah C dengan nomor massa 12 dan nomor atom 6 dan seterusnya. Kemudian isobar itu atom dengan nomor atom yang berbeda tetapi nomor massanya sama. Contohnya Na dengan nomor massa 24 dan nomor atom 11. Kemudian yang terakhir isoton. Isoton ini adalah atom dengan jumlah neutron yang sama. Contohnya K dengan nomor massa 39 dan nomor atom 19. Kemudian kita maju ke kestabilan inti. Kestabilan inti atom ditentukan oleh jumlah proton dan neutron di dalam inti. Dari 1.500 inti yang telah diketahui, hanya kurang lebih 400 inti yang stabil. Berarti masih ada sekitar 1.100 inti yang tidak stabil ya. Jadi gambar di bawah ini yang di sebelah kanan saya, menunjukkan diagram N sampai Z, NZ maksudnya, yang menyatakan hubungan antara jumlah proton N dan jumlah neutron Z untuk sejumlah inti stabil. Sambil dilihat diagramnya, saya akan menjelaskan. Dari diagram NZ, tampak bahwa inti-inti stabil membentuk kurva kestabilan. Sedangkan inti-inti tidak stabil terdapat di atas atau di bawah kurva kestabilan. Inti-inti tidak stabil ini secara spontan akan melakukan peluruhan untuk menuju daerah kestabilan inti dengan memancarkan partikel radioaktif. Dengan ketentuan di sini untuk atom ringan, ya, jumlah neutronnya kurang dari 20, inti stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1. Untuk atom berat, ini 20 kurang dari jumlah neutronnya kurang dari 83. Inti stabil jika proton per neutronnya itu 1,6. Kemudian tidak ada inti yang stabil untuk Z lebih dari 83. Kemudian kita maju ke energi ikat inti. Jadi energi ikat inti pada atom ini berasal dari defek massa. Ya, gimana cara menghitung defek massa? Ya, defek massa ini disimbolkan dengan delta M sama dengan ZMP ditambah A kurang Z tutup kurung MN dikurang M inti, di mana Z ini adalah jumlah proton atau nomor atom, MP ini massa atom, A ini jumlah nukleon, nomor massanya, kemudian Z-nya proton, Mn-nya itu adalah massa neutron. Kemudian M intinya adalah massa inti. Kemudian energi ikat inti dicari dengan energi ikat, sama dengan delta M dikali C kuadrat dalam Joule, atau energi ikat sama dengan delta M dikali 931,4 MeV. Kemudian cara mencari energi ikat inti per nukleon adalah EI energi inti dibagi dengan A jumlah nukleon atau nomor massa. Kemudian di sini ada soal, kita coba membahas soal ini. Jadi soal ini sudah saya kerjakan, ya, contoh soal ini, dan kita akan bahas sama-sama. Di sini kita akan mencari defek massa. Soalnya massa isotop Li dengan nomor massa 7 dan nomor atom 3 adalah 7,018. Hitung defek massa. Kita hanya fokus menghitung defek massa saja ya. Ikat per nukleon dengan ketentuan massa H sama dengan 1,00 SMA, 008 SMA. Massa neutron sama dengan 1,009 SMA dan 1 SMA sama dengan 931 MeV. Ketahui Z atau protonnya adalah 3, A atau jumlah nukleonnya adalah 7, dan N itu neutronnya itu adalah 4.
Jadi kita cari defek masanya saja, ya, dengan kita tinggal masukin rumus. Delta M atau simbol dari defek massa sama dengan ZMP ditambah N dikurang M inti. Tinggal kita masukin angkanya, kita fokus menghitung di dalam kurung dulu, seperti ketentuan matematika. Kemudian jika sudah, keluarkan dari kurung, dapat 7,06 dikurang 7,018, dan hasilnya adalah 0,042 SMA. Jadi untuk mencari energi ikat dan energi ikat per nukleon, silahkan dicoba sendiri. Jika kamu sudah menonton video ini, bisa di-pause, kemudian dicari ya. Tinggal kita pakai rumus yang sebelum-belumnya, yang sudah saya jabarkan. Next, ini adalah reaksi inti atom. Ya, di sini dibagi menjadi dua. Di sini ada reaksi fusi dan reaksi fisi. Apa sih perbedaannya? Ya, dari definisinya udah beda. Kalau fisi, dalam istilah awam, fisi adalah ketika atom terbagi menjadi dua bagian, baik melalui peluruhan alami atau serangkaian dalam laboratorium sambil melepaskan energi. Sedangkan fusi adalah dalam istilah awamnya, fusi itu terjadi ketika dua atom ringan menyatu bersama-sama untuk membuat sesuatu yang lebih berat. Kemudian perbedaan utamanya nih, fisi memecah inti atom menjadi potongan kecil, sedangkan fusi bergabung inti atom bersama-sama. Unsurnya juga beda. Unsur-unsur awal fisi ini memiliki nomor atom lebih tinggi dibandingkan produk si fisi ini. Prosesnya juga beda. Kalau fisi ini proses di mana tidak stabil. Inti berat dibagi menjadi dua inti yang lebih ringan. Sedangkan si fusi ini proses di mana dua inti ringan menggabungkan bersama-sama melepaskan sejumlah energi. Misalnya, ini contohnya, kalau fisi ini uranium dapat melakukan fisi untuk menghasilkan strontium dan kripton. Sedangkan fusi ini hidrogen dapat melebur untuk membentuk helium. Kemudian terjadinya kalau reaksi fisi ini tidak umum di alam, sedangkan reaksi fusi umum terjadi di bintang seperti matahari. Kita lanjut ke spektrum atom hidrogen. Deret spektral yang pertama ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama J.J. Balmer pada tahun 1885 ketika dia sedang mempelajari bagian sinar tampak pada spektrum atom hidrogen. Balmer menemukan bahwa cahaya sinar tampak dihasilkan pada transisi elektron dari berbagai kulit luar menuju kulit kedua atau N kedua. Spektrum hidrogen ini adalah susunan pancaran dari atom hidrogen saat elektronnya melompat atau bertransisi dari tingkat energi ke tinggi sampai ke tingkat energi yang rendah. Kemudian di atas ini adalah deret spektrum. Di sini ada deret Lyman dan deret Balmer. Ketentuannya, deret Lyman itu M-nya tuh sama dengan 1, dan spektrum yang dihasilkan itu cahaya ultraviolet. Sedangkan deret Balmer itu M sama dengan 2, spektrum yang dihasilkan adalah cahaya tampak. Deret Lyman itu persamaannya adalah 1 per lambda R sama dengan R, buka kurung 1 per 1 per 2, dikurang 1 per N pangkat 2, tutup kurung dengan N sama dengan 2, 3, 4. Di mana lambda itu adalah panjang gelombang cahaya, R itu konstanta Rydberg, ya, dengan nilai 1,097 dikali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Kemudian N ini nilai. Kemudian deret Balmer M sama dengan 2 ini persamaannya 1 per lambda sama dengan R, buka kurung 1 per 2 pangkat 2, dikurang 1 per N pangkat 2, dengan N sama dengan 3, 4, dan 5.
Sekarang kita akan bahas soal yang berkaitan dengan spektrum atom hidrogen. Soalnya, pada Dareth Balmer, hitung panjang gelombang terpendek. Jadi kita disuruh menghitung panjang gelombang terpendek dari Dareth Balmer itu berapa sih? Jadi kita akan mulai penyelesaiannya. Panjang gelombang terpendek berkaitan dengan transisi dari Ni sama dengan tak terhingga ke Nf sama dengan 2. Maka diketahui Ni-nya tidak terhingga, Nf-nya 2, RH-nya 1,097 kali 10 pangkat 7 M pangkat min 1. Ditanya adalah lambdanya atau panjang gelombangnya. Sama dengan 1 per lambda sama dengan RH per 1 pangkat 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 per N pangkat 2. Kemudian kita tinggal masukin angkanya saja. RH-nya tadi, kemudian dikalikan dengan 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1, dengan nilainya kan tidak terhingga, dipangkatkan ke 2. Dapatlah hasilnya 2,242 kali 10 pangkat min 6 per M. Kemudian kita akan ubah menjadi lambda atau hanya mencari panjang gelombangnya saja. Dan hasilnya adalah 364 nm. Tadi kita sudah belajar tentang inti atom, sekarang kita akan belajar tentang aplikasi iptek nuklir dan proteksi radiasinya. Yang pertama adalah radioaktivitas. Apa sih radioaktivitas itu? Radioaktivitas disebut juga peluruhan radioaktif, yaitu peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan yang diikuti dengan pancaran partikel alfa atau inti helium, partikel beta atau elektron, atau radiasi gamma atau gelombang elektromagnetik gelombang pendek. Sinar-sinar yang dipancarkan tersebut disebut sinar radioaktif, sedangkan zat yang memancarkan sinar radioaktif disebut dengan zat radioaktif. Dan sinar-sinar radioaktif ini ada 3 jenis, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Nah, apa sih perbedaan dari ketiga ini? Sinar alfa, kita maju ke sinar alfa dulu, adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif. Nah, kemudian sifat alamiah sinar alfa ini adalah 1. Sinar alfa merupakan inti He atau helium. Kemudian yang kedua dapat menghitamkan pelat film yang berarti memiliki daya ionisasi. Daya ionisasi sinar alfa paling kuat daripada sinar beta dan sinar gamma. Kemudian mempunyai daya tembus paling lemah di antara ketiga sinar radioaktif. Di antara beta dan gamma, si alfa ini daya tembusnya itu paling lemah. Kemudian dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Dan yang terakhir mempunyai jangkauan beberapa sentimeter di udara dan 102 mm di dalam logam. Kemudian kita maju ke sinar beta dengan simbol sinar B. B-nya tuh dalam simbol latinnya. Kemudian untuk definisinya, sinar beta merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom. Dengan sifat-sifat sebagai berikut: mempunyai daya ionisasi yang lebih kecil dari sinar alfa, kemudian mempunyai daya tembus yang lebih besar daripada sinar alfa, dan dapat dibelokkan oleh medan magnet listrik maupun medan magnet. Maksud saya dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Yang ketiga adalah radioaktivitas sinar gamma atau sinar Y yang ditandai dengan Y gamma. Sinar gamma adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak memiliki massa maupun muatan. Sinar gamma ikut terpancar ketika sebuah inti memancarkan sinar alfa dan sinar beta. Kita langsung ke sifat alamiahnya. Sinar gamma tidak memiliki jangkauan maksimal di udara, semakin jauh dari sumber intensitasnya makin kecil. Jadi semakin jauh dari sumber intensitasnya itu makin kecil. Kemudian mempunyai daya ionisasi paling lemah,
mempunyai daya tembus yang terbesar dari ketiga ini, kemudian tidak membelok dalam medan listrik maupun medan magnet. Dan yang terakhir, sinar gamma merupakan jenis radioaktivitas yang tidak memiliki muatan positif maupun negatif. Kemudian ini kita akan masuk ke aplikasi iptek nuklir di beberapa bidang. Yang pertama adalah bidang energi. Ini adalah di samping saya ini adalah reaktor fusi dan fisi. Nah, jadi di dalam bidang energi pada reaksi tersebut dari reaksi nuklir itu dihasilkan dalam reaktor nuklir. Seperti halnya reaksi nuklir, reaktor nuklir juga meliputi reaktor fusi dan reaktor fisi. Yang kedua adalah aplikasi iptek nuklir di bidang industri. Yang pertama, penentuan homogenitas proses. Radioisotop dapat dimanfaatkan sebagai perunut dalam kegiatan industri. Kelebihan teknik perunut radioisotop ini adalah dapat dilakukan tanpa mengganggu atau menghentikan proses produksi yang sedang berjalan. Contohnya pencampuran bahan-bahan dalam industri maupun untuk mengamati proses aliran di dalam pipa. Kemudian yang kedua adalah mengukur tebal bahan. Dalam proses produksi, ketebalan bahan harus selalu dijaga agar kualitas dan ketebalan seragam. Maka diperlukan pengontrolan yang cepat dan tepat agar proses pengontrolan tidak mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. Untuk itu, teknologi ini sangat diperlukan, teknologi nuklir ini. Kemudian, yang ketiga adalah pengelolaan lingkungan, di mana teknik iradiasi elektron dapat digunakan untuk membersihkan polutan-polutan yang terlepas ke lingkungan. Kemudian, industri pertambangan. Nah, pasti ini sangat diperlukan di industri pertambangan karena processing dan eksplorasi pertambangan yang dilakukan dengan bantuan teknologi nuklir bisa dilakukan lebih cepat daripada teknik konvensional. Kemudian aplikasi iptek nuklir di bidang hidrologi. Dari kata hidrologi, kita udah tahu pas ini yang berkaitan dengan air. Pemanfaatan teknologi nuklir di Indonesia telah dimanfaatkan secara luas di berbagai bidang, termasuk bidang hidrologi. Salah satu teknologi nuklir yakni teknologi isotop membantu pemerintah dalam menentukan langkah-langkah penerapan pengelolaan sumber daya air secara terpadu, efisien, dan berkelanjutan. Sifat fisik dan kimia dari isotop yang unik dari suatu unsur kimia yang terdapat di alam secara alamiah maupun yang ditambahkan ke sistem hidrologi mampu mengidentifikasi beberapa parameter penting dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya air tanah, seperti daerah imbu atau recharge area, cekungan air tanah, umur air tanah, pola dinamika dan neraca air waduk atau danau, interaksi antara air tanah dan air permukaan, dan interaksi antara air tanah dan air tanah dangkal, serta kebocoran bendungan. Jadi, iptek nuklir ini bermanfaat sekali di bidang hidrologi dan sudah diterapkan oleh negara kita Indonesia. Kemudian aplikasi iptek nuklir di bidang kesehatan. Ya, ini adalah mungkin iptek nuklir yang paling sering kita jumpai atau pasti kita ketahui. Yaitu adalah radioterapi yang ada di rumah sakit. Ya, radioterapi ini adalah tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancar sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Pada teleterapi, tumor ganas atau kanker dikenai radiasi yang sangat kuat secara berulang-ulang. Jadi, radiasi dari nuklir ini dimanfaatkan dalam bidang kesehatan untuk pengobatan kanker. Mungkin kemo ya, dalam kemo, dengan menggunakan alat radioterapi yang ada di samping saya ini. Selain radioterapi, kedokteran juga membuka cabang ilmu atau ada cabang ilmu kedokteran, yaitu kedokteran nuklir yang merupakan
ilmu yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan atau radiofarmaka untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Kemudian nuklir ini juga digunakan untuk sterilisasi alat dan produk kesehatan. Dengan radiasi sinar gamma digunakan dalam sterilisasi. Sinar gamma itu berasal dari radiasi CO60 atau CS137. Kemungkinan keuntungan sterilisasi dengan radiasi sinar gamma itu dapat dilakukan pada suhu kamar, tidak menimbulkan kenaikan suhu, dapat menembus seluruh bagian produk, tidak merusak bahan, meninggalkan residu, dan dapat mensterilkan produk dalam jumlah besar. Kemudian adalah aplikasi iptek nuklir di bidang pangan dan bidang peternakan. Di bidang pangan, yang pertama pengendalian hama dengan teknik serangga mandul. Yang kedua efisiensi pemupukan. Kalau di bidang peternakan, aplikasi iptek nuklir ini adalah penelitian nuklir dalam bidang peternakan mengarah pada peningkatan produksi ternak, perbagian sistem reproduksi, kesehatan dan manajemen ternak. Keuntungan penggunaan teknik nuklir dalam litbang peternakan yaitu kepekaan deteksinya lebih tinggi, akurat, efektif, efisien, aman, dan ekonomis. Kita masuk ke pembahasan terakhir yaitu dampak dan proteksi radiasi. Seperti yang kita tahu, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, segala sesuatu yang tidak diawasi itu tidak baik. Jadi iptek nuklir ini ada dampak dan proteksi radiasinya juga. Si radiasi atau disebut juga dengan proteksi radiologik adalah pelindungan orang dari efek berbahaya paparan radiasi pengion dan cara mencapainya. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Di Indonesia, badan pengawas tersebut adalah BAPETEN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Proteksi radiasi yang dipakai sekarang ditetapkan oleh Komisi Internasional untuk Proteksi Radiasi, yaitu International Commission on Radiological Protection atau ICRP, dalam suatu pernyataan yang mengatur pembatasan dosis radiasi yang intinya sebagai berikut. Satu kegiatan tidak akan dilakukan kecuali mempunyai keuntungan yang positif dibandingkan dengan resiko yang dikenal dengan asas justifikasi. Yang kedua, paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai atau as low as reasonably achievable LARA dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial yang dikenal dengan asas optimasi. Yang terakhir, dosis perorangan tidak boleh melampaui batas yang direkomendasikan oleh ICRP untuk suatu lingkungan tertentu yang dikenal sebagai asas limitasi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat dan bisa kita gali lagi lebih dalam ilmunya. Saya Priscilla Amanda Sembiring, pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah atau kekurangan-kekurangan dan kesalahan penyebutan beberapa kata. Kiranya ke depannya saya akan menjadi yang lebih baik lagi. Dengan ucapan terima kasih, Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basayan Kak Jubata, tetap di rumah, tetap sehat, dan patuhi protokol kesehatan jika ingin keluar rumah. Terima kasih.